materi dan juga bisa kita jawab. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya ada Nanda, Ardi, Cindy, Diana, Misbah, Fitri, Imratus, Naila, dan Isri. Untuk itu, selanjutnya adalah sesi penyampaian materi mengenai rencana usaha kecil dan menengah. Materi pertama akan disampaikan oleh Nanda. Pembuatan rencana usaha. Pengertian rencana usaha. Rencana usaha adalah suatu perencanaan berdasarkan penelitian dan analisis cermat tentang tindakan-tindakan, langkah-langkah, kebijakan jalan keluar, dan pengoperasian usaha yang dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat mencapai hasil yang ditargetkan. 2. Yang pihak yang berkepentingan dengan rencana usaha adalah pemilik usaha atau investor, kreditur, dan pihak penyedia perusahaan. Tujuan pembuatan rencana usaha. Tujuan pembuatan rencana usaha adalah untuk mencegah kerugian pada masa mendatang. Dengan membuat rencana usaha, setidaknya perusahaan mengetahui gambar yang terjadi pada masa mendatang. B. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produksi baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan. Ciri-ciri kewirausahaan: A. Percaya diri. B. Berorientasi pada tugas dan hasil. C. Berani mengambil risiko. D. Berjiwa pemimpin. E. Asli. F. Berorientasi pada masa depan. C. Aspek rasa dan pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh hal yang mereka butuhkan dan diinginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Ini adalah contoh gambar berwirausaha. Aspek teknis dan teknologi. Pengertian teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi adalah istilah yang berhubungan dengan proses pembuatan barang. Oleh karena dari aspek teknis dan teknologi yang akan mempengaruhi berhasil tidaknya suatu rencana usaha. Aspek teknis dan teknologi ini harus benar-benar dapat dikuasai. Penentuan pelayanan teknis dan operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis atau operasi. Apabila diberi analisis yang baik akan berakibat bagi perusahaan di kemudian hari. Aspek manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen dan organisasi dalam aspek manajemen mendasar yang harus dipahami adalah pengertian dari manajemen dan organisasi. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengkoordinasi kegiatan pekerjaan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Fungsi itu lazimnya disebut merencanakan, planning, mengorganisasikan, organizing, melaksanakan accounting, dan pengawasan controlling. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah fungsi dalam perencanaan ini ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana melakukannya, dan dengan apa hal tersebut dilaksanakan. Pengorganisasian atau organizing. Organizing adalah fungsi manajemen yang mengarahkan pemikiran pada pengelompokan pekerjaan, pemberian tugas, pemberian wewenang, dan menerapkan tanggung jawab. Pelaksanaan. Fungsi manajemen perusahaan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan, memberi perintah, mengarahkan dan menggerakkan bawahan agar bekerja untuk mencapai tujuan. Dia pengawasan, kontroling. Pengawasan adalah tugas untuk meneliti apakah hasil yang didapat sesuai dengan perencanaan. Jika tidak sesuai, tugas pimpinan
ataupun kebutuhan dana untuk biaya modal kerja cost of capital seharusnya menjadi perhatian yang serius dalam aspek keuangan. Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan dana. A. Kebutuhan dana untuk patentan. Perhatian manajemen belajar keuangan akan tersisa untuk mendapatkan dana untuk pembelian aktivitas serta kartu lain seharusnya untuk membeli contohnya adalah mengatur aktivitas tetap berwujud tanah dan pembangunan lokasi. Biayanya termasuk harga tanah, penyiapan tanah, pembuatan transportasi, lingkungan, pemagaran, dan biaya-biaya lainnya sehingga tanah siap digunakan. Kedua, bangunan dan perlengkapan. Bangunan ini tercakup bangunan pabrik, bangunan untuk baju, bangunan untuk pembangkit listrik dan kebutuhan lain. Tiga, pabrik dan mesin-mesin. Pembangunan pabrik dan mesin-mesin umumnya mengenakan biaya yang paling besar. Termasuk dalam biayanya adalah biaya pembangunan pabrik, harga beli mesin, biaya pemasangan, suku cadang, dan biaya lain-lain. Tiga, pabrik dan mesin-mesin. Pembangunan pabrik dan mesin-mesin umumnya menelan biaya yang paling besar. Termasuk dalam biaya adalah biaya pembangunan pabrik, harga beli mesin, biaya pemasangan, cadangan, dan biaya lain-lain. Empat, termasuk dalam